Ini adalah pikiran malam, ruang refleksi di tengah sunyi. Saat malam datang, waktunya merenung dan memahami hidup. Selamat datang di pikiran malam, sebuah ruang kecil di tengah sunyi, tempat kita berhenti sejenak untuk berpikir, merenung, dan memahami hidup sedikit lebih dalam. Saya akan menemani kamu malam ini. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sendirian, di kamar, di perjalanan pulang, atau mungkin saat sedang overthinking sebelum tidur, tenang, kamu gak sendiri. Pernah gak sih kamu melihat seseorang yang terlihat sangat kuat, selalu tersenyum, selalu bercanda, selalu terlihat baik-baik saja? Tapi kamu tahu, kadang yang paling sering menguatkan orang lain justru adalah orang yang paling jarang punya tempat untuk mengeluh. Di era media sosial hari ini, kita terbiasa melihat kehidupan yang tampak sempurna, feed yang rapi, story yang bahagia, caption yang optimis. Tapi jarang sekali kita melihat malam panjang penuh cemas, tangis yang disembunyikan, atau rasa lelah yang tidak pernah diunggah. Dan mungkin tanpa sadar, kita juga melakukan hal yang sama. Kita bilang, aku gak apa-apa, padahal hati sedang tidak baik-baik saja. Kenapa ya kita takut terlihat rapuh? Mungkin karena kita sejak kecil kita diajarkan bahwa menangis itu lemah, bahwa mengeluh itu tidak dewasa, bahwa kuat itu berarti diam dan tahan. Padahal manusia itu bukan robot. Kita punya batas, kita punya rasa lelah, kita punya titik jenuh. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Menjadi dewasa bukan berarti tidak boleh sedih. Justru keberanian terbesar adalah mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan itu tidak membuat kita lemah. Itu membuat kita manusia. Malam ini saya ingin kamu melakukan satu hal kecil. Tarik nafas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Kalau jawabannya lelah, ya gak apa-apa. Kalau jawabannya kecewa, ya gak apa-apa. Kalau jawabannya hancur, itu juga gak apa-apa. Karena menerima emosi adalah langkah pertama untuk pulih. Kita tidak harus selalu terlihat kuat. Kadang istirahat juga bentuk kekuatan. Kadang diam juga bentuk keberanian. Dan kadang mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah keputusan paling dewasa yang bisa kita ambil. Kalau kamu merasa episode ini mewakili perasaan kamu, bagikan podcast ini ke seseorang yang mungkin sedang terlihat kuat, tapi sebenarnya sedang berjuang diam-diam. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan orang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama di pikiran malam. Saya pamit, sampai bertemu di episode berikutnya. Selamat beristirahat dan ingat, gak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja.